Siapa nih yang sering terlambat haid? Hati-hati beauties, jangan sepelekan keterlambatan haid kamu. Haid yang terlambat bukan selalu karena sedang hamil, tapi bisa juga karena berbagai faktor yang kurang baik dalam tubuhmu. Periode perempuan haid biasanya terjadi dalam 28 hari sekali, tapi terkadang bisa saja sedikit lebih cepat atau lebih terlambat, antara 21 hingga 40 hari, menurut NHS.uk. Bahkan dalam kondisi tertentu, perempuan bisa terlambat haid hingga berbulan-bulan. Nah, lewat video kali ini, Nidia akan bahas apa saja penyebab haid bisa terlambat. Kalau kamu sudah penasaran, yuk segera tonton videonya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Bukan hanya membuat kepala sakit, ternyata stres juga bisa membuat haid terlambat. Hal ini terjadi karena stres menyebabkan terjadinya peningkatan hormon kortisol. Saat kamu sedang stres, hormon dalam tubuh bisa berubah menjadi fight or flight mode. Mode ini bisa membuat fungsi hormon tertekan yang mempengaruhi sistem reproduksi. Dengan kata lain, bisa membuatmu berhenti ovulasi. Hal ini juga dibuktikan lewat penelitian yang dilakukan oleh Cleveland Clinic dalam Insider.com. Katanya, masalah haid dan stres adalah dua hal yang saling berhubungan, salah satunya dengan keterlambatan haid. Sebenarnya, stres tidak hanya bisa membuat haid jadi terlambat, tapi bisa juga membuat cyclemu jadi lebih panjang atau bahkan tidak haid sama sekali, ungkap Brianna Livingston, dokter obgyn di Memorial Care Medical Group dalam Insider.com. Stres yang dimaksud di sini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa stres secara emosi, mental, maupun fisik. Oleh karena itu, penting banget beauties untuk kamu bisa menjaga pola hidupmu agar tidak stres. Caranya dengan melakukan rutin berolahraga, melakukan meditasi, dan melakukan latihan pernapasan. Pokoknya, hindari kegiatan yang terlalu memaksa tubuh, pikiran, dan emosimu bekerja terlalu berlebihan. Jika dengan melakukan latihan dan aktivitas tadi, stresmu tidak kunjung hilang juga, cobalah untuk berkonsultasi ke dokter. Kamu juga bisa melakukan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yaitu sebuah terapi berbicara yang dapat membantu kamu dalam mengatur masalah dengan mengubah cara berpikir dan bertindak. Perubahan yang terjadi pada tubuhmu seperti naik atau turun berat badan juga dapat mempengaruhi keterlambatan haidmu loh beauties. Tapi menurut verywell.com, hal ini terjadi apabila beratmu berada pada BMI yang normal. Buat yang belum tahu, BMI adalah Body Mass Index ya beauties. Nah, dengan mengetahui BMI, kamu akan tahu seberapa banyak lemak yang ada dalam tubuh. Cara mengukurnya juga mudah. Kamu bisa menggunakan timbangan yang sudah ada BMI-nya atau mengukur dengan kalkulator BMI yang ada di internet. Kamu bisa menemukan kalkulator BMI di website calculator.net. Nah, orang dengan BMI normal biasanya berada di angka 18,5 hingga 24,9. Jika BMI kamu ada di kisaran angka ini dan mengalami penurunan atau penaikan berat badan, bisa jadi periode haidmu menjadi terganggu. Hal ini terjadi karena adanya perubahan level hormon saat ovulasi. Akibatnya, tubuh menjadi stres. Hormon yang dimaksud di sini adalah hormon bernama leptin. Menurut Dr. Ross dalam womanhealthmag.com, hormon ini memproduksi jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini yang akhirnya memengaruhi hormon seperti estrogen untuk turun dan berkontribusi pada periode haid yang tidak wajar. Sebaliknya, jika kamu berada pada BMI yang terlalu rendah atau tinggi, lalu berubah ke BMI normal, tubuh menjadi lebih sehat. Dengan kata lain, tubuh tidak akan mengalami stres, malahan haidmu bisa jadi lebih teratur dan tepat waktu. Apabila kamu ingin meningkatkan atau menurunkan berat badan dengan sengaja, sebaiknya gunakanlah cara yang sehat ya beauties. Kalau perlu berkonsultasilah ke dokter atau menggunakan personal trainer. Kemudian jika tiba-tiba kamu mengalami peningkatan atau penurunan berat badan, Nidia saranin juga segeralah bertanya ke dokter. Takutnya malah ada penyakit lain yang tidak kamu sadari. Sesuatu yang berlebihan memang nggak pernah berujung baik ya beauties. Sama halnya dengan terlalu banyak berolahraga. Bukan badan yang sehat kamu dapatkan, tapi justru periode haid yang terganggu. Sama seperti alasan di poin-poin sebelumnya, penyebabnya karena tubuh menjadi stres. Kemudian sinyal yang disampaikan dari tubuh ke otak menyatakan bahwa belum saatnya memasuki periode haid. Pada akhirnya terjadilah keterlambatan. Hal ini diungkapkan oleh spesialis kesehatan wanita Stephanie Long dalam popsugar.com. Tak hanya terlambat haid, tapi terlalu banyak berolahraga juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan tubuh dan mental. Misalnya performa menurun, badan terlalu letih, depresi, mood swing, masalah tidur, otot yang lelah, kehilangan motivasi, merasa cemas, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan dalam medlineplus.gov. Oleh karena itu, jika kamu sedang memiliki target membentuk tubuh, jangan pernah lupa untuk mengistirahatkan tubuhmu. Dengan begitu, olahragamu juga akan lebih optimal. Mengistirahatkan tubuh bisa dilakukan dengan cara makan sesuai kalori yang dibutuhkan tubuh, minum air mineral yang cukup, tidur 8 jam sehari, jangan berolahraga di cuaca yang terlalu dingin atau panas, berhenti berolahraga saat tubuh sedang tidak enak, dan istirahat setidaknya 6 jam dari setiap periode olahraga.
Selain dari pola hidup, keterlambatan haid juga bisa disebabkan karena gejala PCOS. PCOS adalah Polycystic Ovary Syndrome atau kelainan hormon yang dimiliki oleh perempuan pada usia produktif. Dalam betterhealth.com, PCOS bisa memengaruhi 8 hingga 13% perempuan pada umur reproduktif. Sayangnya, 70% dari kasus ini tidak terdiagnosa. Menurut mayoclinic.org, perempuan yang memiliki PCOS memiliki kelebihan kadar hormon pria yang disebut androgen. Oleh karena itu, ovarium gagal melepaskan telur secara teratur. Dalam healthline.com, PCOS membuat perempuan jadi sulit untuk hamil. Beberapa tanda PCOS yang bisa diwaspadai adalah tumbuhnya rambut di area wajah dan tubuh, kebotakan yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan diabetes, dan penyakit jantung. Tak hanya itu, kamu juga bisa menjadi berjerawat, rambut rontok, perubahan mood, termasuk depresi dan cemas, obesitas, dan memiliki masalah tidur seperti sleep apnea. Lalu sebenarnya apa aja penyebab PCOS? Menurut healthline.com, penyebabnya bisa jadi karena genetik, resistensi insulin, dan inflamasi. Oleh karena itu, jika keterlambatan haidmu begitu lama dan tidak wajar, serta memiliki beberapa gejala yang Nidia sebutkan di atas, sebaiknya cobalah segera memeriksakan ke dokter. Tak hanya PCOS saja yang perlu kamu waspadai saat terlambat haid, tetapi juga hipotiroid. Kondisi ini terjadi karena kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon. Menurut asisten profesor di Columbia University Rachel McConnell, dalam everydayhealth.com, hormon tiroid bekerja untuk beberapa hal di tubuh, seperti mengaruhi level energi pada tubuh. Jika hormon tiroid tidak diproduksi dengan cukup, fungsi tubuh akan melemah. Akhirnya, kamu akan mengalami konstipasi, kelelahan, depresi, kulit yang kering, rambut tipis, mudah kedinginan, nyeri otot, dan kenaikan berat badan yang tiba-tiba. Lalu, bagaimana hipotiroid mempengaruhi haid yang terlambat? Jika hormon tiroid berkurang, otak mulai memproduksi tirotropin dengan ekstra, dan kelenjar hipofisis melepaskan hormon perangsang tiroid. Pada akhirnya, fungsi ovarium tidak bekerja secara normal, makanya haid bisa terlambat. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr. McConnell. Jika kamu memang berencana memiliki anak, gejala hipotiroid ini dapat mempersulitmu untuk hamil. Hal ini dikarenakan perempuan dengan hipotiroid dapat memendekkan fase awal ovulasi dan menstruasi. Akhirnya, embrio tidak akan terjadi, makanya ovulasi bisa tidak terjadi sama sekali. Nah, itu dia hal-hal yang menyebabkan keterlambatan haid. Jangan sepelekan keterlambatan haid ya, beauties. Kalau terlalu lama, sebaiknya segera ceklah ke dokter. Sekarang Nidia pamit dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!